Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aurelia Fitri dengan NII 2310537. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan satu materi pada mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma, yaitu tentang analisis kompleksitas algoritma. Lalu, yang pertama adalah kenapa kita perlu menilai sebuah algoritma. Karena yang pertama, algoritma bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda, yaitu dengan berbagai cara 1, cara 2, ataupun cara 3, dan cara yang lain-lainnya. Yaitu dengan banyaknya cara tersebut, kita bisa mengambil cara yang paling efektif. Lalu yang kedua, perbedaan algoritma mempengaruhi kecepatan dan efisiensi. Yang terakhir, penting untuk sistem dengan data yang besar. Nah, definisi dari analisis algoritma sendiri adalah sebuah langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun, satu masalah biasanya diselesaikan dengan beberapa algoritma yang berbeda. Perbedaannya terletak pada seberapa cepat algoritma tersebut bekerja. Nah, dari algoritma tersebut pastinya memiliki banyak cara. Seperti yang sudah dibilang tadi, beberapa caranya tersebut kita ambil satu cara yang efektif dan juga bisa digunakan dan diselesaikan secara cepat. Contohnya, ketika kita ingin mencari sebuah nomor telepon dalam satu buku tersebut pasti itu banyak halaman dan juga banyak nama. Kita bisa mencarinya dengan membuka halamannya satu persatu secara dari halaman pertama gitu. Lalu yang kedua, kita bisa membuka halaman tengah dengan mempersempit si pencarian tersebut. Lalu kedua cara ini sangat efektif, tapi cara yang kedua itu bisa lebih cepat karena kita tidak perlu mencari satu persatu dalam halaman tersebut. Lalu yang kedua ada kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu digunakan untuk mengukur seberapa banyak langkah yang dilakukan oleh sebuah algoritma. Sebuah algoritma ketika dijalankan, pengukuran tidak menggunakan satuan detik, karena waktu eksekusi bisa berbeda tergantung pada kecepatan komputer dan bahasa pemrograman yang dipakai. Lalu, mengukur jumlah langkah yang dilakukan algoritma dan tidak diukur dalam satuan detik. Lalu yang terakhir dinyatakan sebagai fungsi ukuran input n dan notasi yang digunakan Tn. Nah, Tn sendiri itu adalah jumlah operasi yang besar yang dijalankan pada sebuah algoritma. Semakin data dimasukkan akan semakin ketika data dimasukkan berukuran n, semakin kecil si Tn tersebut, maka semakin efisien si algoritmanya. Lalu ada kompleksitas ruang. Selain waktu untuk eksekusi, pada sebuah memori juga merupakan sumber daya penting dalam sebuah algoritma. Kompleksitas ruang digunakan untuk mengukur seberapa banyak memori tambahan yang digunakan oleh sebuah algoritma. Biasanya dinyatakan dengan Sn, yaitu jumlah memori yang digunakan dalam ukuran input. Nah, kompleksitas ruang ini memiliki dua komponen memori, yaitu memori tetap dan memori variabel. Untuk memori tetap sendiri itu biasanya untuk ruang kode program, variabel biasa, dan juga konstanta. Lalu memori variabel itu berisi ruang yang ikut membesar seiring si n, lalu seperti array yang menumpuk seperti tumpukan rekursi. Lalu selanjutnya ada model mesin RAM. Model mesin RAM atau random access machine adalah model komputer yang digunakan untuk menganalisis algoritma secara adil dan konsisten. Nah, untuk model mesin RAM ini, setiap operasi sederhana pada poin 1 seperti tambah, kurang, bagi, dan simpan itu memerlukan satuan waktu.
Selain itu, membaca dan menulis data ke dalam memori juga dianggap memiliki satuan waktu yang sama. Lalu ada mengakses memori juga mengakses memori seperti menambahkan memori juga itu membutuhkan satuan waktu dimanapun lokasinya. Lalu yang ketiga, variabel bisa menyimpan angka berapapun, tidak ada batas ukuran. Yang keempat, tidak ada operasi paralel, semua dijalankan satu persatu secara berurutan. Lalu ada operasi dasar dan frekuensi. Operasi dasar adalah operasi yang paling sering dijalankan dalam sebuah algoritma. Biasanya ini berada dalam perulangan yang paling dalam atau disebut loop terdalam ataupun nested loop. Frekuensi ini dari operasi besar sangat menentukan seberapa lama algoritma berjalan, seperti pada poin maksudnya pada subbab kompleksitas waktu, yaitu tergantung pada kecepatan komputer ataupun device yang digunakan dan bahasa pemrograman yang digunakan. Bahasa pemrograman itu kan banyak sekali seperti Python, HTML, CSS, dan juga JavaScript, dan yang lain-lainnya. Lalu, untuk kondisi terbaik, rata-rata dan terburuk pada subbab ke-6 adalah yang pertama, itu adalah base case. Base case sendiri adalah input yang membuat algoritma cepat selesai. Nah, elemen yang dicari pada posisi ini adalah posisi pertama dan hanya memiliki satu perbandingan. Lalu yang kedua ada average case, yaitu rata-rata adalah sebuah kemungkinan pada input tersebut. Lalu elemennya ada di posisi tengah. N2 sama dengan perbandingan. Lalu worst case-nya adalah input yang membuat algoritma bekerja paling deras. Elemennya tidak ada atau pada posisi terakhir. Nah, dalam praktek rekayasa perangkat lunak ataupun software, analisis yang paling sering digunakan adalah worst case. Karena apa? Karena memberikan jaminan bahwa algoritma tidak akan berjalan lebih lambat dari batas tersebut. Nah, lalu yang terakhir ada studi kasus, yaitu linear search. Nah, linear search adalah algoritma pencarian yang paling sederhana. Cara kerjanya adalah dengan memeriksa setiap elemen dalam sebuah array secara berurutan, mulai dari elemen pertama hingga elemen akhir. Nah, di sini ada contoh studi kasusnya, yaitu ada sebuah kode sederhana untuk mencari linear, yaitu dengan menggunakan array dan n target. Lalu ini di kodenya untuk 1 sama dengan 0 sampai dengan n-1. Jika array-nya 1 sama dengan target, nah ini operasi dasar perbandingannya. Lalu dikembalikan dan ditemukan. Kembalikan -1 tidak ditemukan. Ini untuk kodenya. Lalu base case-nya, dalam kondisi terbaiknya, kondisi target ada di array 0, yaitu pada posisi pertama. Jumlah perbandingannya adalah 1. T base n sama dengan 1 adalah O1 konstan, karena tidak tergantung pada n. Lalu average case-nya, kondisi rata-ratanya adalah target ada di posisi acak atau mungkin tidak ada. Lalu dalam average case ini ada asumsi. Asumsinya adalah setiap posisi sama-sama mungkin, karena bisa sama-sama memiliki hasil walaupun hasilnya masih rata-rata. Nah, rata-rata perbandingan ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah minus plus n. Slice n sama dengan n plus 1 per 2. Lalu target average-nya yaitu n plus 1 per 2 sama dengan ON.
Lalu worst case-nya, kondisi terburuknya adalah kondisi target berada di posisi akhir atau tidak ada sama sekali. Jumlah perbandingannya itu N, dan T-worst-nya adalah N sama dengan ON. Nah, untuk ini, jika elemen yang dicari ditemukan, maka algoritma akan berhasil dan akan berhenti dan mengembalikan posisi elemen tersebut. Namun, jika tidak ditemukan hingga akhir, maka algoritma menyatakan bahwa data itu tidak ada. Mungkin sekian untuk materi pada mata kuliah ini. Mohon maaf jika pada penjelasan masih banyak kurangnya, masih terbata-bata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.